Saya mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam peromongan ini karena peromongan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana ini, Mbak? Ya, gini Kak. Saya di Hongkong 8 tahun ya. Siap. Terus saya kepingin proses lagi, tapi data saya dengan paspor itu tidak sama. Apakah saya bisa proses lagi, Kak? Umurnya sampean berapa? Sekarang 44. Oh, bisa sekali. Ya, data yang Indonesia itu tidak sama dengan paspor. Bisa. Data tidak samanya ini tidak sama tahunnya, tidak sama tanggalnya, maupun tidak sama namanya. Nama sama tahun. Nama sama tahun. Awal huruf, iya. Berarti namanya beda. Iya. Ya, 2 huruf yang nggak sama. Wah, mau 2 huruf. Gak masalah. Sama tanggal lahir. Paspor hidup apa mati? Paspor hidup, bulan depan expired. Wah, bulan depan expired. Iya. Bisa. Piye? Bisa kalau sampean tanyanya bisa proses apa enggak, saya jawabnya bisa. Lho piye? Sampean takok bisa apa enggak, jawabanku bisa. Saya mau proses, Kak. Ya. Kalau bisa saya mau proses. Pernah di interminate enggak? Enggak. Enggak pernah di interminate? Enggak. Wah, keren. Sampean pulang udah berapa lama? Kerja dari 4 tahun sekarang. Oh, sudah 4 tahun di Indonesia. 2012. 4 tahun di Indonesia. Kontrak pertama 6 tahun, kontrak kedua 2 tahun. Oke. Bisa. Oke, nggak ada masalah itu, Mbak. Jadi boleh sampai nanti kirim fotonya sampean full, jadi atas ke bawah ya harus kelihatan, biar tahu kalau sampean tidak ada yang kurang kakinya, gak cuma 1 kakinya 2 gitu kan. Terus iya kan harus senyum dan ketawa semangat, bisa kok. Terus yang terus nanti prosesnya itu PT-nya di mana, Kak? Saya tak ngomong dulu lah. Sampean aku mau jelasin loh, sampean potong piye sih? Ya. Oh iya. Apa aku nunggu sampean ngomong aja tak dengerin gimana? Enaknya? Enggak. Jadi sekarang kita bicara dulu, jangan bicara PT dulu. Kita itu bicara sampean dapat majikan dulu. Itu yang paling penting. Ya. PT itu nggak usah dipikirin, mikirin PT sampean nggak dapat majikan apa ya iso budal. Ya digolekno PT sebulan 2 bulan angkruk di PT kayak kelakuannya anak-anak itu semua. Giliran wis mlebu nang PT baru tanya ke kita, data wis diminta sama PT baru rewel ngomong ke kita kan ruwet itu. Makanya kan karena sampean X itu cari majikan dulu itu paling penting. Ya kan? Setelah dapat majikan, nah untuk cari majikan kan pastinya biodatanya sampean, kemudian fotonya sampean, kemudian KIC UJK sampean, ya kan? Ya, masa itu apa? Siu Mai Song Cui Fan, siu Cantonese Chinese food. Ya, iso masak. Oh iya. Terus sampean kerjane 6 tahun itu dulu ngapain, yang 2 tahun ngapain, diceritakan. Terus masak diceritakan apa ya majikan games langsung aku gelem arek iki. Lah. Aku mau sama anak ini. Nah, kayak gitu enggak sampean iso langsung ndang budal timbangane nang PT sik ngenteni. Karena di sini kan sampean ngomongnya langsung sama yang nyari majikan, maksudnya yang ketemu majikan, yang majikan nyari ke kita, nyari anak ke kita, otomatis kan langsung. Nah setelah sampean KIC UJK, video, foto dan biodata, nah habis itu, nah kan paspor sampean mau habis tuh, ya kan, sampean interview dulu. Lah setelah interview ternyata dari interview cocok. Nah ketika cocok, nah terus
sampean baru diurus ke PT. Karena kurang 1 bulan mati udah nggak bisa, berarti sampean harus ke PT bikin paspor dulu. Nah setelah bikin paspor dulu, baru setelah bikin paspor sampean pulang lagi. Jadi nggak harus tunggu lama di PT, sampean pulang lagi. Setelah pulang lagi baru diproses visa sampean. Nah setelah visa sampean sudah diproses di Hong Kong, KJRI masuk, imigrasi masuk, majikan udah kasih duit, proses KJRI masuk, terus imigrasi masuk, visa sampean turun. Nah visa sampean turun ke sekitar 1 minggu atau 10 hari sampean balik ke PT sebelum berangkat, kan bisa turun tuh. Nah sampean kan harus PAP dulu ya, secara pemerintahan Indonesia sampean harus diberangkatkan secara legal. Nah, sampean balik ke PT lagi. Lah sudah balik ke PT itu nggak perlu balik lagi ke rumah, ke PT itu terus bablas terus berangkat, begitu prosesnya. Dan kalau untuk masalah PT kita ada 2, nanti tergantung majikannya pas sama agent yang mana, karena kita punya agent 5-6 cabang di Hong Kong. Jadinya nanti bisa jadi sampean PT-nya ke Malang, bisa jadi sampean PT-nya ke Bekasi, tergantung nanti majikannya. Karena kembali lagi kan satu PT bisa 10 agent. Nah, satu agent bisa 10 PT kerjasamanya. Seperti itu. Jadi sampean enggak, kalau proses sama kita enggak usah sampean yang ngatur kita. Ya kan? Cuman kita kasih tahu, kita cuman kasih tahu, karena anak-anak ini kadang-kadang aku cari PT yang dekat rumah, giliran cari PT yang dekat rumah ya silakan dicari PT dekat rumah, nggak dapat majikan. Di PT yang di rumah nggak segera berangkat, habis itu munting ya, karena nggak nonton konten, nggak nonton YouTube, nggak ngerti PT yang mana yang bisa ngatur, PT yang mana yang bisa cepat dapat majikan. Penting hari ini itu sudah nggak kayak dulu cari PL, dulu datang ke PT setor dokumen, sekarang enggak. Sekarang agent Hong Kong belajar yang sudah buka sosial media, kita tinggal cari di situ ada majikan nggak mau ke kita. Nah kalau udah kan enak ya kan, nggak pakai acara dokumen ditahan lama lah, nggak iso balik. Jadi kan yo anak proses itu kan di penjara apa dokumennya, biar mereka nggak nyabang kiri kanan atas bawah. Kalau sama kita kadang-kadang mau kabur kiri kanan terus gak bertanggung jawab, majikannya mau suami saya nggak boleh, anak saya gak tega lah, ini kan sih gak komitmen. Bisa dipahami masalahnya teman-teman itu di situ ya kan. Jadi pada mutusin balik lagi itu tidak mempertimbangkan bagaimana posisi suaminya, bagaimana anaknya, harus dikondisikan dulu benar-benar. Jangan sampai diudilan sama majikan udah taruh uang sampai aneh belanjani janji, malah milih wong kae, milih wong liya. Lah itu kan yo gelo to Mbak, bisa dipahami nggak? Jadi kayak gitu, kita itu sering kayak gitu Mbak ya kan. Banyak teman-teman kita itu orangnya nggak konsisten. Nah kalau misalnya sudah dari awal saya proses sama sampean, oke, dibantu, oke, tapi kira-kira kalau misalnya tidak ada yang interview dalam 1-2 minggu, saya boleh nggak nyabang. Nah kalau pamit kayak gitu kan enak. Bisa dipahami nggak kalimat saya? Mereka itu kadang-kadang nggak omong di depan. Oh aku kemarin dapet majikan dari sini, kira-kira kalau aku geser ke sana boleh nggak? Jadi video sampean sama biodata sampean kita tarik dari majikan, kita nggak sebar lagi. Nah kayak gitu bisa dipahami nggak? Nah jadi ditahan, nggak perlu di share karena sudah oke, sudah jalan. Nggak mungkin kan kita nyodorin biodata, nyodorin kayak Sujike lah, ternyata manusianya ikut orang lain kan yo. Namanya agentnya pekok kan, kitanya yang dipekok-pekok kan. Padahal mbak sing ngarepe proses mbel gede sentut goreng piye
Wes, tak jelasin itu, terus tak jelasin lagi masalah potongan. Nah ini kan sebelum sampean tanya tak jelasin semua. Wong sampean memang gak nonton kontenku semua, nonton konten mungkin bisa dikasih tahu sama temen, atau sampean nggak pernah nonton konten saya, jadinya nggak paham. Makanya, nah makanya tak jelasin karena sampean belum mengerti saya, belum tahu saya, dan belum kenal saya, dan saya nggak boleh maksa sampean harus tahu saya, kan nggak begitu juga konsepnya. Jadi kalau masalah potongan ya kembali lagi kita bicara tergantung PT-nya nanti, kan kita punya ada 2 PT, ada yang di 2500 kali 4, ada yang kadang di 2100-an kali 6, tapi kan sampean beda data. Nah kalau beda data bisa jadi maksimal potongan di 2300 itu paling maksimal mahal. Nah, karena sampean kan ini karena sampean ini kan harus bikin paspor lagi, paspornya mati. Nah bikin paspor ini sebenarnya bukan biayanya PT, bikin paspor itu kan biaya sendiri, tapi bisa jadi si teman-temannya ini aku nggak punya duit udah dijadikan satu. Nah bisa dipahami nggak? Nah makanya kan kita ini kan ngomong di depan dong mbak ya, sebelum kita bertransaksi ini kan kita berbicaranya di depan. Nah gitu loh. Sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya. Nah itu kalau masalah potongannya sampean, nah, sampean silahkan tinggal sampean pikirkan seperti apa dan bagaimana. Terus yang berikutnya nanti kalau interview sama majikan, pastikan ya walaupun kita itu butuh duit dari Indonesia, butuh uang dan semuanya, jangan pernah bilang aku nggak libur nggak apa-apa, karena kita nggak tahu majikannya, ya kan, kelakuan majikannya, model majikannya. 1 minggu 1 kali libur ya, 7 hari kerja, 6 hari kerja, 1 hari libur. Pastikan itu dulu sampai kita itu begitu bekerja di Hong Kong, kemudian kita tahu majikan kita orangnya baik, semuanya aman, udahlah aku nggak perlu libur, baru ngomong dadai singsang, boleh nggak aku nggak libur terus kamu mau ganti uang. Oh oke hoa. Nah, jadi jangan sampai teman-teman ini kan kadang-kadang dari Indonesia pokoknya kamu nurut toh nggak usah libur. Nah, nyampe di sini pecah kepalanya, stres, apalagi ketemu majikannya kayak nenek sihir. Benar. Nah terus ditanyakan juga uang makan. Setelah ditanyakan uang makan, saya dapat uang makan apa saya makan sama kamu atau bagaimana, uang makannya bagaimana, nah, itu gak sing rewesek terus akhirnya kok ejene dikongkon takon. Lah pas interview itu ditanyakan. Terus habis itu ditanya juga hari Minggu saya harus wajib kerja apa enggak. Lah anak-anak itu kan kayak gitu, sambat Minggu wae praya aku dikongkon ngepel bla 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 bla. Omongin di depan. Kalau cocok, kalau apa yang kita mau oke, majikan cocok ya digas. Anak-anak ini kan butuh aku penting ndang budal wis budal dapat majikan ngersulo laporan sama ejen, aku ngene ngangengok wis moyong. Benar. Le Jim Ya men Pak. Gitu loh mbak. Jadi ya nggak apa-apa ya kan, sekali lagi aku bukan bagaimana dan seperti apa, aku kan nggak kepingin teman-temanku ini kan menderita di sini, karena kita nggak bisa menjamin dan menggaransi dapat majikan baik. Nah ini tak sampaikan. Jadi majikan akan baik itu akan tergantung dari bagaimana cara kita bekerja. Pasti. Jadi nggak bisa langsung baik, kenal aja belum, ya kan? Percaya apa belum, kita orang lain masuk ke rumah majikan butuh proses adaptasi. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Jadi bukan berarti aku melok sandro dikai majikan kayak taek lah. Omongan yang kayak gitu itu kan saya cover di depan sebelum di belakang. Jadi tak taek no di depan, daripada nanti masuk baru aku ditaek no kan. Kan begitu karena orang-orang cari CC atau disamperin CC, oh enak ini bagus loh majikannya gini bullshit. Aku enggak begitu.
Wis, sekarang ada yang mau sampean tanyakan lagi enggak loh setelah dapat penjelasan dari saya? Saya sangat berterima kasih. Tidak kok. Ya cukup ya, nanti kalau ada sesuatu yang Iya, iya. ganjel, mikir lagi, ya sampean tanya, harus ditanyakan sebelum semuanya kita jalani. Ya proses sekali lagi Oke. biodata, foto, sama Iya. video KSUJK. Iya. Ya kenalannya nggak usah panjang-panjang, ya sudah umurku sekian, aku punya anak, aku udah pulang ke Indonesia, aku pernah di Hong Kong sekian tahun kerjaanku apa begini masa anterin bobo atau bujan atau apa yang sampean kerjakan, dan aku pingin balik lagi ke Hong Kong, aku pingin wanto tijin, ya kan, saya pingin dapat uang lagi karena di rumah susah, ya mohon dibantu. Saya siapa majikan yang Anda singsang dada yang mau hire saya untuk jadi JJ-nya, nah kayak gitu ya. Nah, gitu aja. Terus saya gimana? Tapi saya kalau bahasa nggak begitu lancar gitu. Pak dulu majikan nggak itu di rumah, nggak setiap hari di rumah. Terus nek sampean nggak lancar, terus aku kudu piye Mbak? Ngenalno sampean ke majikan itu kudu piye? Tapi kalau perkenalan diri bisa, cuma ya perkenalan diri bisa. Ya sebisa mungkin bagaimana sampean bisa ngomong dan menceritakan pekerjaan sampean. Ya, kalau sampean nggak bisa ngomong, terus sampean wis lali kabeh, terus aku kon kudu piye mayokno sampean, Mbak? Iya. Mengerti. Lah, iya kan? Ya bagaimanapun sampean balik lagi belajar bikin video. Terus kalau bikin video, kameranya jangan dipegang, kameranya diletakkan terus baru sampean ngomong. Oh iya. Ya kan? Yang kayak biasanya aja. Ya Hong Kong kan memang stylenya begitu, bikin video. Iya. Nanti kalau dari video ini sampean cocok kan, segera mereka, aku mau ini, nah wis. Nek wis mau kan ya rezeki sampean berangkat. Nek kan nek sing mau ya berarti apes gitu. Kayak nek rezeki nih, ya video ini disebarno nang agent-agent liyane. Kan kayak gitu. Jadi enggak cuman di satu usaha kan. Lawangnya yang diketuk pintunya 10 apa 20 pintu diketuk, masa enggak ada yang buka. Kan begitu. Oh iya. Ya, tapi kalau nggak bisa ngomong, nggak bisa semua, terus kita ngajokno, iki lho apik, ndilalah. Masuk ke Hong Kong, blender, apa enggak duwe rai kita sama majikan. Iya, paham kok. Nah, oke, sampean kan ex Hong Kong. Ex Hong Kong pastinya tahu lah, paham lah bagaimana Hong Kong seperti apa, dan kita nggak perlu terlalu cerewet sing ini sing ngono, tapi kan proses bersama kita ya bagaimana hapcok disuruh bikin biodata yang ndang satset, disuruh bikin video yang ndang satset, dan dikasih tahu, karena kan bagaimanapun sampean kan yang menghubungi saya. Iya. Ya, jadi kalau sampean yang menghubungi saya, yang kooperatif, yang nguber, yang ngejar ya sampean. Iya. Oke, terima kasih saran-sarannya, sangat membantu saya, Kak. Sehat selalu pokoknya ya, gitu aja Mbak ya. Yuk, terus terima kasih sangat ya. Waalaikumsalam. Oke, buat teman-teman semua yang 4 tahun di rumah ingin balik lagi ke Hong Kong ya, makanya kan, karena sekali lagi di konten saya itu masih banyak teman-teman yang ingin balik lagi dan merasa di Indonesia sempit ya, mencari uang susah. Ya saya nggak nyalain, sekali lagi saya nggak bisa nyalain. Yang bisa kita lakukan adalah membantu dan memberi solusi ya, membantu dan memberi solusi itu wis paling formula the best ya, membantu teman-teman, membantu mereka, gak cuman hanya itu ngelok. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.